Jadi seperti itu ya Mas. Halo Mas Icuk, selamat malam. Gimana tuh Mas rasanya? Kangen nggak balik lagi ke lapangan? Ya yang jelas kalau kadang-kadang kalau pas lagi saya melihat atlet-atlet sedang main, saya juga ingin rasanya kalau saya bisa beli umur, saya ingin menjadi atlet terus. Oke, pemirsa malam ini kami akan bincang selama 1 jam bersama Icuk Sugiarto. Ini kita akan melihat flashback lagi ke belakang ya Mas ya. Kita melihat lagi wajah-wajah Mas Icuk pada zaman itu. Ya. Zaman masih Ya waktu masih badannya masih bagus. Mas Icuk itu kan terkenalnya rally-nya lumayan panjang gitu ya Mas ya. Iya. Staminanya luar biasa dan smash backhand-nya itu ya. Iya. Mau diperlihatkan sekarang masih bisa? Bisa? Oke, Mungkin. harus bisa. Silakan dengan partnernya, silakan Mas. Itu dia tuh. Lawan kewalahan pasti ya kalau dikasih yang kayak begitu. Ya mungkin karena dulu saya sebagai pemain rally ya, jadi saya sendiri lebih menguatkan tangan saya sehingga saya pasti pada setiap kali saya main pasti saya selalu mendapatkan tekanan baik di pertahanan di sebelah kanan saya maupun kiri saya, makanya saya melengkapin bagaimana kecenderungan setiap atlet itu kan mau menyerang pasti di sebelah kiri kita. Nah itu dia, Tetapi kalau dikasih smash backhand, kalau lawan? kita backhand kita kuat, lawan jadi akan merasa bingung seolah-olah melihat sosok kita itu kanan kiri hidup. Oke, Iya. Mas Icuk, kami akan memperlihatkan ya kembali ini Mas Icuk Sugiarto pada saat juara dunia ya. Sambil Mas Icuk mungkin mau minum, mengembalikan nafas lagi. Berikut profilnya. Kita pindah ke sana Mas. Nama Icuk Sugiarto bersanding linear dengan perjalanan kejayaan olahraga bulu tangkis tanah air. Sosok ini pernah menorehkan prestasi gemilang sebagai juara dunia pada tahun 1983 pada kejuaraan dunia di Copenhagen, Denmark. Sejak saat itu, prestasi Icuk semakin meningkat. Dalam kurun waktu antara tahun 1983 hingga 1989, Icuk menyabet sekitar 32 gelar kejuaraan. Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah pada 4 Oktober 1962 ini sudah mengenal bulu tangkis sejak usia 12 tahun. Ayahnya, Harjo Sudarmo, dan ibunya Cipta Ningsih, yang merupakan pensiunan pegawai RRI Surakarta dari bagian Karawitan, sudah melihat bakat olahragawan dalam diri Icuk. Pada tahun 1974, sang ayah kemudian mendaftarkan Icuk memasuki klub Taruna, sekaligus menjadi klub pertamanya di kota Solo. Icuk Sugiarto menikahi Nina Yaroh pada tahun 1983, yang juga seorang atlet bulu tangkis putri nasional. Dari pernikahan ini, lahirlah 3 orang anak, bernama Nastasia Oktaviani Sugiarto, Tommy Sugiarto, dan si bungsu Jauza Fadila Sugiarto. Saat ini, Tommy Sugiarto dan Jauza Fadila Sugiarto melanjutkan perjuangan ayahnya sebagai atlet bulu tangkis berprestasi. Legenda yang banyak meraih gelar dalam partai tunggal putra ini memutuskan pensiun sebagai atlet di tahun 1989. Namun, dedikasinya untuk memajukan olahraga bulu tangkis di Indonesia masih berkobar. Jadi saya sedang memegang medali pertamanya Mas Icuk sebagai juara dunia ya. Iya. Tahun 83. Iya. Mas Icuk ini kan juara dunia 83, 85, 86. Iya. Dari 3 ini, Iya. mana yang paling berkesan? Saya kira ini. Ini? Iya. Ini yang paling berkesan. Kenapa? Ya pertama karena dari medali inilah menjadikan saya langsung di level elit pemain-pemain dunia. Dan Karena terus di samping itu juga untuk meraih ini barangkali perjuangan saya sampai kaki-kaki saya hancur. Telapak saya itu di perempat final itu sebenarnya sudah berair. Terus di semifinal sudah menjadi darah mata. Terus di final itu antara darah udah mau jadi nanah. Tapi saya pikir kalau momennya saya nggak fight sekarang, saya takut nggak ada kesempatan lagi.
Saya akan fight sampai bila perlu digotong. Tapi memang kenyataannya begitu saya selesai, saya kembali ke hotel itu ya di Papa. Karena saya nginjek ini udah nggak kuat lagi telapaknya, udah ini darah. Sehingga waktu saya 1 hari kemudian saya mewakilin tim Asia di Jerman, itu telapak saya harus disuntik sama dokter ya, supaya saya bisa tetap main, karena mereka tetap ingin melihat saya yang baru saja merebut juara dunia main di Jerman. Jadi kayak semacam disuntik kebal gitu? Iya, suntik kebal. Gitu. Wow. Sehingga saya main di double dan saya menjadi penentu tim Asia waktu itu. Pertama kali Asia mengalahkan Eropa karena skornya 4-4. Sehingga saya pasangan dengan Christian Hadinata terus menghadapi juara dunia yang pada saat itu dari Denmark. Sehingga mereka nggak nyangka kalau angka skor 4-4 itu bisa saya menangkan untuk membawa tim Asia menjadi pemenang. Wow. Ya itu. Luar biasa. Mas Icuk, ini kita akan melihat flashback lagi ke belakang ya Mas ya. Kita melihat lagi wajah-wajah Mas Icuk pada zaman itu. Icuk Sugiarto 14-7. And that is it. Icuk 13. Hook, kena badan Yang 10-13. 10-13. Angkaran oleh Icuk. Dan Yang menang 15-10 dalam game yang kedua ini, persarangan yang ketiga selama... Masih ingat pertandingan yang itu Mas? Ya. Kapan itu? Itu pada saat kejuaraan Thomas Cup di Istora Senayan dan di Malaysia. Dengan penonton yang segitu padatnya ya, waktu itu pada ya? saat itu kalau saya main di Istora kan hampir penontonnya kan kurang lebih 12.000 minimal 10.000. Wow, Ya. itu yang ada di situ saya membayangkan panasnya seperti apa gitu. Panas Ya, ya. karena tegang menyaksikan pertandingan dan padatnya orang. Ya, yang jelas suasana seperti itu yang membakar kita. Rasanya kalau kita sudah masuk lapangan itu rasanya jangankan capek, nyawa aja bisa kita berikan. Karena Sampai kalau kita, nyawa ya diberikan. kalau kita sudah berjuang, kita lihat di baju kita dengan merah putih itu kan, Iya. rasanya kan kita sebagai anak bangsa, rasanya betul-betul ingin mempertaruhkan ini Dan harkat. ini hasilnya. Iya. Wow, Saya ini pas- berat sekali. Saya pas merebut piala juara dunia di Senayan. Ini juara dunia di Senayan Iya. tahun 86. 86. Iya. Ini Di medali 86, ya. Dan pada saya kira tahun 86. barangkali mungkin medali ini ada kebanggaan saya sebagai pemain karena pada saat itu saya menghadapin seluruh pemain yang tidak absen satupun, seluruh pemain tunggal terbaik dunia. Wow, Iya. siapa saja itu Mas Iya. kalau boleh disebutkan? Malaysia di Misbun, Korea Pak Jubong, terus Motorfrost Hansen, Jet Pinter Nerhoff, terus Yves Fredriksson, Prakas Padukon, Lim Swee King, terus Yang, Jo Janwa, Han Jian, semua turun di situ. Jadi hanya 16 pemain terbaik yang diundang untuk memperebutkan. Dan masih ada kejutan-kejutan lain. Ya, Iya, di segmen berikutnya kami segera kembali. Benar. Itu pensiun yang terpaksa ya Mas ya? Ya, karena saya sebagai juara dunia, saya merasa dipensiunkan oleh Dipensiunkan. oknum-oknum di PBSI. Mari kita lihat lagi ada beberapa gambar Mas Icuk Iya. yang akan diperlihatkan ke Mas Icuk dan kemudian apa gitu dari situ yang Mas Icuk merasa harus diceritakan atau mengingatkan sesuatu gambar tersebut Iya. ya. Kita lihat gambar pertama. Oke, gambar pertama silakan ini Mas. Motorfrost Hansen, salah satu pemain terbaik Eropa saat itu yang menjadi musuh buyutan saya. Saya menang hampir 17 kali. Wow, Iya. 17 kali. Oke. Next, gambar kedua. Ini Yang juga begitu, pemain terbaik Cina. Saat itu pertemuan terakhir saya baru bisa mengalahkan, saya kalah 9-1. Ada 3 nama yang saling mengalahkan ya, Iya, ada. Siapa jadi- saja itu Mas? Jadi kalau pada generasi saya itu dulu sampai dijulukin 3, ini saya, Yang dan Motorfrost Hansen. Jadi kalau saya menghadapin Yang memang saya sering kalah. Terus kalau Yang ketemu Motorfrost Hansen, Yang juga kalah terus. Terus Motorfrost Hansen ketemu saya juga
kalah terus. Nah Jadi ini itu segitiga. kayak Makanya lingkaran. saya pada tahun 88 di Hong Kong itu menjadi satu momentum yang bersejarah. 40 hari setelah anak saya lahir, Tommy Sugiarto lahir. Nah saya mengalahkan Yang itulah. Makanya itu satu kepuasan tersendiri karena buat saya menggantungkan meninggalkan bulu tangkis itu tidak ada rasa penasaran. Penasaran saya itu hilang pada saat saya mengalahkan Yang di Hong Kong itu. Sehingga saya menutup karir saya itu minimal dengan satu kebanggaan bahwa satu generasi di mana saya waktu main tidak ada satupun pemain di seluruh dunia yang tidak bisa saya kalahkan. Wow. Ya jadi itu. Gambar yang ketiga. Silakan Mas. Ya ini Lim Swee King, senior saya yang saya kalahkan waktu saya menjuarai juara dunia dan saat itu saya usia 20 tahun dan menjadikan saya sebagai pemain termuda yang mampu merebut juara dunia sampai sekarang ini rekor saya belum terpecahkan. Rekor belum direbut siapapun ya Mas ya, juara dunia termuda. Mas Icuk tahun 83, usianya 20 tahun, luar biasa. Ada satu lagi pertandingan melawan Lim Swee King yang katanya itu panjang, rally paling lama. Dan ya betul, jadi pada saat saya pertandingan dengan Lim Swee King itu sampai saat ini barangkali menjadi rekor di IBF sendiri atau sekarang BWF. Itu menjadi pertandingan terlama, rally terlama, dan itu yang menjadikan melalui pertandingan itu menjadikan badminton masuk Olimpiade. Karena pada saat itu ditonton langsung oleh Presiden Olimpiade yaitu Johan Antonio Samaranch dan Ratu Denmark, Ratu Beatrix dari Denmark, sehingga dia memberi penilaian bahwa ternyata badminton itu cukup exciting, mengasihkan karena begitu lama, begitu ini, dan dia memberi penilaian ternyata walaupun saya sama-sama dengan Lim Swee King itu sama-sama Indonesia, tetapi mampu mempertontonkan nilai-nilai sportivitas. Berapa menit Mas? Jadi, ingat Mas itu hampir rally-nya? Rally-nya lebih dari 4 menit, terus pertandingannya durasinya sendiri hampir 2 jam. Saat itu mempertandingkan antara Swee King pemain cepat dan dengan terkenal smash-nya, sementara saya lebih mengandalkan pertahanan saya yang tidak mudah ditembus, sehingga setiap kali rally itu memang betul-betul di situ siapa yang paling kuat itu yang ini. Tapi ada satu pertanyaan nih, betul nggak Mas Icuk itu pernah dikira doping saking staminanya yang luar biasa? Saya hampir di setiap turnamen pasti saya selalu didoping, tapi karena saya dulu anti obat-obatan, istilahnya saya paling kalau umpamanya saya capek, ya paling-paling saya minum biasa aja, ya jamu-jamu Jawa ya, ini. Tapi saya jarang sekali mengkonsumsi yang namanya suplemen, yang namanya apa-apa. Yang penting makan saya, istirahat saya cukup. Oke, kita lihat gambar berikutnya. Ya ini Ardi Winanata, dia junior saya, adik kelas saya, dan dia seorang pemain hebat dan salah satu penerus saya setelah saya sudah tidak lagi menjadi tim nasional. Kalau sama dia saya belum pernah terkalahkan sama dia. Yang WO itu gimana? Saya lakukan pada pertandingan di kejuaraan di nasional di Surabaya. Pada saat itu karena saya tiba-tiba nama saya sudah nggak ada di tim nasional, pada saya masih ingin sekali main, sehingga pada saat saya ketemu sama dia, saya sengaja setengah set langsung saya minta keluar. Sebenarnya saya sebagai ungkapan aja bahwa saya sebenarnya masih pantas ada di tim nasional. Oke, jadi saya menang setengah set, habis itu saya salaman, saya hanya sebagai protes saya aja, kenapa kok saya masih usia 28 tahun, tetapi nama saya sudah tidak dicantumkan lagi, padahal boleh dikatakan saya juga belum pernah ada yang mengalahkan saya di tim nasional. itu pensiun yang terpaksa ya Mas ya? Iya, karena saya sebagai juara dunia, saya merasa dipensiunkan oleh oknum-oknum di PBSI, padahal kalau bicara usia, ada pemain yang lebih tua dari saya masih dipakai dan belum pernah jadi juara, tetapi justru saya yang masih menjadi yang terbaik di situ, tetapi tiba-tiba setelah saya pulang haji, nama saya sudah tidak ada lagi, ya udah barangkali legowo aja gitu ya. Karena saya melihat bahwa hidup itu toh juga istilahnya juara dunia pun tidak
tidak ada jaminan untuk masuk surga. Ini adalah gambar yang terakhir. Silakan. Silakan Mas. Ya, ini Pak Sambas, ini salah satu reporter kita, reporter TVRI kita yang begitu punya Dan suara yang khas itu ya. idealisme, nasionalisme yang luar biasa, yang mampu membakar semangat para atlet, juga membakar semangat masyarakat untuk bisa memberikan dukungan. Dan dia juga yang menjulukin saya sering dengan kata-kata, Icuk ragu-ragu. Intonasinya mungkin begini, ragu-ragu Icuk Ya, gitu. mungkin barangkali karena kehati-hatian saya, karena terus terangan kita bermain di lapangan kan kita nggak boleh ceroboh. Mas Icuk mau dengar nggak suara Iya. Sambasnya seperti apa? Iya. Ya, mari kita dengarkan Ini. ini kurang lebih seperti ini nih. Keluar pukulan lob dari Musbul Sidek. Baik sekali pukulan pendek tiba-tiba dari Musbul Sidek. Tidak berhasil dijangkau oleh Icuk sehingga angka 9-4. Mengakui nggak pemain yang ragu-ragu? Enggak, karena saya justru self confidence saya yang ini. Jadi tidak ada kata kamus kalah sebelum bertanding itu. Ini yang Pada melatar saat belakang. itu, pada saat itu juga. Pada saat itu barangkali mungkin pas pada saat dia mengambil momentum itu, pas pada saat saya melakukan kontrol antara bola itu outside atau keluar, sehingga karena karena kehati-hatian saya Oke. yang tidak ingin buat kesalahan, Oke. barangkali dia kontrol Berkomentar itu seperti bisa. itu. Iya. Mas Icuk, di segmen berikutnya ini Iya. kami akan memperlihatkan masa-masa pada saat Mas Icuk tiba di Jakarta Iya. dan masih ada kejutan-kejutan lain. Ya, Iya, di segmen berikutnya kami segera kembali. Melalui alat-alat inilah bapak saya membesarkan saya, berjuang untuk membuat saya tetap bisa main badminton melalui ini. Nah, ini dia nih. Mungkin kalau melihat alat-alat ini Mas Icuk bisa cerita. Ini adalah alat-alat, ada apa ya? Ada ban sepeda, Iya, ada pompa, dan segala macam ini alat-alat lainnya Iya. nih. Ada cerita apa Mas? ya yang jelas orang melalui alat-alat inilah bapak saya membesarkan saya, berjuang untuk membuat saya tetap bisa main badminton melalui ini. Jadi bapak saya dulu kan hanya seorang kalau dibilang calo sepeda, hanya karena dia keahliannya dia melakukan servis sepeda dari kawan-kawannya yang untuk dijual lagi itu. Dan pertama kali setelah bapak saya ke waktu itu mungkin dapat persen dari kawannya setelah menjual sepeda bekas, dia pulang-pulang dia bisa membelikan saya raket bekas. Jadi raket bekas waktu itu saya masih ingat harganya 3.200. Nah itu pertama kali saya bangga gitu punya orang tua saya dengan segala kesederhanaannya, dia masih ingin membuat anaknya senang. Ini bapaknya. Halo Bapak, silakan. Mau diperkenalkan Mas kepada Iya. Ini orang tua saya, bapak saya, yang membesarkan saya, yang berjuang untuk saya. Kalau nggak ada beliau, saya bangga sama beliau. Ya dengan semangatnya, dengan kejujurannya, dia bisa menghidupin anak-anaknya. Kebetulan keluarga saya ini ada 7 orang. Jadi saya sendiri juga tahu bahwa setelah saya sudah bisa juara,
cara saya untuk membesarkan adik-adik saya kebetulan didampingin istri saya lah yang kebetulan tahu saya nggak mau direpotkan, makanya istri saya lah yang nyekolahkan adik-adik saya sehingga sampai bisa menjadi sarjana, insinyur. Semuanya Nah itulah, tamat. ya alhamdulillah. Ini. Pak, Ya. masih ingat dengan alat-alat ini Pak? Ini masih ingat nggak Pak sama alat-alat ini? Iya. Ini kan alat-alat sepeda yang dulu Bapak sehari-hari Bapak tekunin waktu saya masih kecil. Oh, ya, ya pada kamu masih kecil, terus saya gilut ya memelihara, belajar itu, belajar Badminton. alat-alat sepeda, ya alat-alat apa untuk masa depanmu. Jadi saya harapkan saya meskipun bekerja sederhana apa, tapi saya dorongan anak saya supaya bisa menjadi pemain yang melebihi cuma itu. Saya sangat membanggakan anak saya, memang saya dukung sejak kecil supaya mereka bisa jadi pemain yang berlebihan gitu. Oke, mbaknya belum diperkenalkan Mas. Ya ini kakak saya yang tertua, ini namanya Mbak Eni. Ini kakak saya yang selalu membimbing saya, adik-adiknya juga memberikan support sama saya. Apalagi waktu itu saya di Ragunan, saya di Jakarta, saya sering dinasihatin dia supaya saya bisa memanfaatkan kesempatan saya, supaya tidak mengecewakan pelatih saya, tidak mengecewakan orang-orang yang sudah mempercayain saya. Dia selalu seperti itu. Waktu itu waktu masih kecil gitu, waktu di Solo gitu. Ini memang Bapak itu mendukung penuh supaya Mas Icuk ini bisa badminton. Mendukung sekali sama Suwargi, ibu masih hidup. Iya. Soalnya Icuk sejak kecil kan sudah kelihatan kalau sudah punya hobi olahraga itu sudah kelihatan gitu lah Mbak. Dan selalu juara ya waktu di Solo ya? Iya, waktu itu ikut Munadikap itu, waktu SD, langsung lulus SMP sampai SMA, itu selalu menjadi juara. Iya. Dari situ udah terbayang belum Mbak, kalau juara di Solo ini bisa juara di dunia juga gitu? Belum. Ibu waktu itu ibu sudah yakin kalau nanti anak saya mesti jadi juara. Gitu. Ya. Wow. Setelah jadi juara dunia itu Mas Icuk langsung menikah. Ya, ya Jaraknya berapa? jarak saya 2 bulan. Setelah jadi juara dunia. Iya. Memang sudah diniatkan. Ya, jadi nanti pada bulan Juli itu hari pernikahan saya yang ke 31 tahun. Lalu waktu itu sedikit flashback, bisa dibilang gelar juara dunia itu sebagai mas kawin ya Mbak ya? Ya gimana ya, mungkin ya itu memang ada tantangan sendiri buat Mas Icuk gitu. Ya dia pernah bilang sama saya, kalau nanti katanya saya udah juara dunia apa juara All England, saya pasti nikahin kamu langsung, dia bilang gitu. Dan betul 2 bulan kemudian langsung datang. Iya. Wow. Kita jeda dulu ya Mas. Kami kembali saat lagi. Itu kan kadang-kadang kalau di asrama itu kan ada yang lewat jualan jambu, semuanya bisa beli. Mungkin harganya waktu itu cuma Rp1.000. Tapi saya nggak punya uang. Kalau kembali lagi ke masa lalu gitu ya, Mas Icuk ini kan asli Solo ya? Iya. Asli Solo,
kemudian sampai SMP di Solo. Mulai suka itu usia berapa, Mas? Saya usia 11 tahun. Saya belajar main badminton ya dari di sela-sela orang-orang yang nyewa lapangan saja. Karena kalaupun saya ingin masuk klub, nggak ada biaya. Orang tua saya sangat miskin sekali. Sehingga untuk saya bisa bermain badminton, saya rela disuruh-suruh membuang sampah kantin itu, disuruh-suruh membelikan es batu untuk keperluan kantin itu, semua saya lakukan. Hanya supaya saya bisa main badminton. Sampai raket aja saya nggak punya. Saya pertama kali mewakilin kota Solo di tingkat sekolah dasar. Itu saja saya raket aja masih dipinjemin sama yang punya kantin itu. Tapi buat saya nggak masalah karena memang orang tua saya betul-betul nggak mampu. Jadi usia 11 sudah sangat cinta dengan bulu tangkis. Dan dari situlah lulus SMP, Mas Icuk berangkat ke Jakarta. Iya, saya memang memberanikan keinginan. Iya, saya memang keinginan saya pertama adalah saya ingin meringankan beban orang tua saya aja. Saya hampir nggak terpikir bahwa saya kepingin jadi juara dunia. Tapi saya hanya ingin bagaimana melalui badminton itu saya bisa membantu orang tua saya mengangkat perekonomian keluarga saya, cuman itu aja. Berangkat ke Jakarta. Iya. Di Jakarta itu langsung di Di Sekolah Ragunan. Sekolah Ragunan. Iya. Oke. Dan di situ? Jadi dari situ saya juga menyadarin, saya juga istilahnya latihan-latihan yang berat. Saya melihat semua latihannya berat-berat. Sampai waktu itu saya baru pertama kali yang namanya merasakan ngangkat barbel, itu baru pertama kali di Ragunan itu. Tetapi Ini bisa salah satu mendapatkan. teman di Ragunan bukan? Nah, ini saudara. Kit. Terima kasih, Kit. Iya. Ini saudara saya. Bawa apa Mas Sigit? Ini bawa waktu kita masih muda nakal. Silakan duduk. Ada cerita apa Mas Jambu Biji ini? Ya saya terus terang kalau ingat jambu ini ya karena saya mungkin ya tadi saya ceritakan keluarga saya ini kan nggak mampu. Jadi pas pada saat kawan-kawan termasuk Sigit itu kan kadang-kadang kalau di asrama itu kan ada yang lewat jualan jambu, semuanya bisa beli. Mungkin harganya waktu itu cuma Rp1.000. Tapi saya nggak punya uang. Jadi akhirnya yang terjadi saya ambil sepatu, ya udah saya lari. Jadi dendam itulah akhirnya hampir setiap siang saya lari. Lari untuk melarikan Saya lari dari... untuk membuat saya kuat. Suatu saat saya harus punya uang. Saya harus juara. Jadi inilah karena saya mau nyampaikan ke orang tua saya supaya ngirim uang itu aja saya nggak tega. Karena saya tahu pasti dia kalaupun ngirim pasti dia akan hutang. Saya nggak mau membebanin orang tua saya, makanya saya ini kawan saya, saudara saya. Mas Sigit ini saksi hidup ya, pada saat bagaimana perjuangan Mas Icuk di Ragunan. Yang tadi diceritakan itu Mas Sigit tahu kalau Mas Icuk itu lari siang-siang itu karena... Pak Icuk ini seorang dari muda itu pekerja keras. Terus yang dibilang tadi memang pendendam, tapi pendendamnya positif. Saya kasih contoh, dia pengen juara dunia aja, itu bener-bener sempat down juga, saya tahu dia sempat sebelum juara dunia sempat down. Ada waktu itu satu perkenalan waktu muda-muda, kita tahun 80 dia baru kenal dengan yang sekarang ini jadi mantan istrinya. Yang itu. Nah ini, dia itu tahun 80 mantan baru pacar. kenal. Betul. Setelah 81, ya itulah mereka kan kalau apel gimana mungkin ya pengen jauh di Medan. Nah itu dia bagaimana supaya bisa mungkin dari pikirannya supaya bisa ke Medan gitu. Wah supaya gimana gitu, dia itu latihannya keras terus. Sempat waktu itu juga down, dengar mungkin Nina mungkin di Medan ada punya pacar lagi gitu ya. Ya sempat juga down gitu, tapi positif, dia selalu ambil positif. Jadi kalau down, apa yang dilakukan oleh Icuk Sugiarto saat itu? Dia langsung, habis itu udah down sedikit, itu nggak lama kok, paling 2 minggu gitu langsung dia siang lari. Dia entah orang belum bangun aja pagi-pagi dia udah lari lagi. Nah, itu ya memang
agak keras gitu orangnya itu. Tar dulu, konfirmasi dulu, betul Mas Icuk ya? Iya waktu itu kan wajar ya karena mungkin karena saya baru merasakan suka sama orang sehingga saya sendiri juga wajar kalau seandainya di lingkungan dia sendiri juga pasti ada yang provokasi, masa dia jauh-jauh dari Jakarta mau serius sama kamu. Terus saya juga diceritakan karena nggak mungkin yang namanya mungkin adat dia, jangan-jangan dia udah mau dijodohkan. Ya, jadi itu dari suara-suara seperti itu membuat saya itu bahwa saya mau yakinkan dia bahwa saya memang serius dan saya akan perlihatkan bahwa dia pantas dapatkan saya. Wah. Iya. Ini. Mbak, konfirmasi. Bener nggak sih yang dibilang Mas Icuk barusan? Benar. Tapi bahwa waktu itu apa yang ditunjukkan oleh Mas Icuk, saya adalah orang yang pantas gitu dapatkan. Mbak tahu itu, dengar semua. Apa yang Dengar dilakukan juga. di Jakarta? Apa yang didengar oleh Mbak waktu itu? Pernah dengar juga. Aha, Iya. apa saja? Icuk misalnya? Ya seperti yang diomongin Sigit tadi. Sekarang kan udah lewat nih, ya. Boleh disebut nggak waktu itu saingannya Icuk Sugiarto siapa sih Mbak? Udah masa lalu lah Mbak. Udah lewat Mas, tenang Mas, nggak usah lari. Sekarang. Kalau saya terus terang perjuangan saya mendapatkan dia kan mulai dari pertama kali saya hanya punya uang 90.000, saya berani naik pesawat. Pakai pesawat? Naik pesawat transmigrasi. Jadi sampai saya hanya cukup untuk pulang saja saya berani. Yang penting saya perlihatkan bahwa saya memang serius. Wah, Saya memang ini itu. contoh. Iya. Contoh yang baik ya. Mas Sigit, Iya, ngomong-ngomong saya kira pernah itu. ganda? Iya, Sama Mas saya Icuk. pernah ganda sama Icu. Tahun 80 saya juara nasional sama Icu. Kemudian Waktu- juara PON juga sama Icu. Oke. Iya. Hampir Terus? juara mulai dari Itu junior, ini, nasional, pon semua sama. Icu sukses di pemain memang dia. Kalau saya sukses di pelatih. Sama-sama sukses yang Ya. penting. Terakhir ketemu kapan nih Mas? Kenapa? Terakhir ketemu berdua? Saya Tahun sudah- 78 saya udah ketemu ya. Iya, Waktu udah enggak, bersama lah. Kalau Kalau ketemu terakhir ya biasa aja? sejak Mas Sigit ini di tim nasional, ya kadang-kadang sudah berapa tahun ya? Enggak. Lama sih. Iya. Udah Oh lama ini nggak jadi ketemu. udah lama nggak ketemu nih? Iya. Iya, lama. ya. Waduh, setelah ini pasti ngobrol panjang. Kita jeda dulu ya Mas. Kami kembali saat lagi. Dulu saya dari kecil, saya usia 12-13 tahun, saya selalu pulang diantar dia dari tempat latihan ke rumah saya, sambil saya dibelikan susu di kota Solo. Menekuni bulu tangkis, Iya. Mas Icuk mau kerja di salah Iya. satu istilahnya gor ya itu. Iya, jadi di GOR di kota Solo itu namanya Catur Sari. Jadi semua seluruh baik orang kampung situ sama yang nyewa di situ tahu semua. Dan saya tidak merasa malu. Kalau dulu tuh saya disuruh di situ tuh hanya disuruh-suruh. Saya disuruh buang sampah, saya disuruh beli es batu, saya disuruh nyapu. Dikasih uang. Enggak, saya hanya dikasih kesempatan bisa main badminton aja. Iya. Karena kalau Sehari enggak kan, bisa berapa kali tuh iya latihan? karena kalau enggak kan diusir. Jadi kan yang pengelola lapangan kan nggak bisa sembarang anak-anak masuk main sesukanya. Nah karena saya banyak membantu di situlah saya dikasih kesempatan bisa main di sela-sela orang-orang yang nyewa. Ini sampai pertama kali setelah dia tahu saya bisa main badminton, saya dikasih kaos bekas anaknya. Itu aja saya udah bangga banget. Jadi terus terang makanya setelah saya bisa jadi juara, saya kembali ke Solo. Yeah. Saya yang kumpul. ini Solo juga? Ini yang selalu membelikan saya susu. Aduh. Lah ini susunya. Ini udah. Ini udah kakak saya, makanya sampai sekarang saya nggak pernah lupa sama apa yang dia lakukan ke saya. Dulu saya dari kecil, saya usia 12-13 tahun,
saya selalu pulang diantar dia dari tempat latihan ke rumah saya, sambil saya dibelikan susu di kota Solo. Itu udah habis latihan itu. habis latihan. Iya, habis latihan kita capek. Makanya terus pas kita pada minum saat susu bareng-bareng. Iya, pas pada saat saya di Jakarta, terus saya ketemu sama Mas Hatta ini di Senayan, saya tanya, kamu sekarang kerja di mana? Saya nggak punya kerja, udah kamu ikut Langsung saya. ikut dia. Oke, Sampai hari ini. silahkan duduk. Iya, iya. Bawa 3. Iya, dulu waktu itu pas latihan saya boncengin motor, ya bilang lah waktu itu saya memang waktu masih kecil, saya itu memang dari jalan teman yang berada saya lah. Saya satunya punya motor. Terus Mas Icuk ini ya dulu memang orang, maaf, Iya, orang punya. susah dia. Paling susah yang saya tahu benar. Bapaknya sebagai yang penjual sepeda di pasar. Itu benar. Saya sampai kalau latihan sama dia, saya ajak bareng. Saya ajak latihan bareng, saya pulang. Terus kalau habis latihan, saya ajak minum susu. Saya yang bayarin waktu itu. Ayo kita makan minum bareng-bareng. Iya, jam 11 malam. Malam. Jam 11 malam sebelum sampai rumah, nanti ibu saya aja nungguin, saking rumah saya itu di tengah sawah. Jadi rumah belum ada lampu, itu di tengah sawah. Jadi ibu saya aja saking tahu saya masih usia 13 tahun, dia nungguin di depan rumah. Jadi belum masuk kalau saya belum datang karena dia tahu kalau nanti saya ada apa-apa, karena kan masih gelap, belum ada listrik. Jadi saya harus laluin jalan rumah saya di tengah sawah itu. Semua dihantar sampai ke rumah. Iya, depan rumah. kadang-kadang saya suka nginep. Makanya saya sama keluarga Mas Icuk ini, kalau bapak, ibunya udah seperti keluarga. Nanti kalau kemalaman dia tidur di depan saya. Gantian. Iya, kalau dia kadang suka naik sepeda, nanti saya naik motor, saya dorong dia. Saya dorong. Ya makanya saya selalu saya ceritakan perjalanan saya itu, saya tanpa ada rasa malu, malah justru saya ingin menginspirasikan perjalanan hidup saya itu buat semua anak-anak Indonesia, bahwa untuk menjadi orang sukses itu tidak harus lahir dari orang kaya. Iya. Baik. Yang penting ada tekad. Memang waktu Mas Icuk itu masih kecilnya, saya akui dia motivasinya untuk latihan bulu tangkis itu hebat, mentalnya, segalanya. Sampai sekarang tuh saya ingat benar mentalnya, mental berjuangnya. Sampai kecil dia motivasi, dia ingat sama saya harus jadi orang, saya harus jadi orang. Mas Hatta tahu cerita ini, momen ketika Mas Icuk seperti menyembunyikan piala ke Jurnas di Bali. Di Bali. Di Bali ya? Tahun 94 itu. Itu kenapa itu? Sebenarnya pada saat itu saya hanya keinginan saya nggak muluk-muluk. Setelah pasca saya nggak main, saya kepingin sama seperti kayak Mas Sigit jadi pelatih. Tetapi setelah saya jalanin, ternyata jadi pelatih pun masih dikerjain sama Dikerjain itu apa? orang-orang yang nggak ini ya. Ya contohnya pada saat itu kan klub saya ini kan juara klub itu namanya Pelita Jaya. 2 kali juara berturut-turut Indonesia. Tapi tidak disidit. Terus pertandingan yang ketiga di Bali. Padahal kita juga punya pemain-pemain nasional. Ada Rosiana Tendian, ada Lili Tambe, ada banyak. Tetapi sangat ironis sekali masa tidak disidit. Hanya karena kebetulan kehadiran kita di Bali itu terlambat. Nah itulah yang melatar belakangin terus saya akhirnya kenapa harus dipolitisasi seperti itu gitu loh. Terus pialanya diapakan itu Mas? Ya terus akhirnya anak-anak membawa kembali piala itu kembali ke Jakarta. Itu semacam bentuk protes begitu ya? Iya, saya ironis kan nggak pernah ada sejarah dimanapun juara bertahan masa tidak masuk dalam ini Di dan olahraga ini. juga Ya. politisasinya kencang juga ya? Ya sejak itulah terus akhirnya saya harus diorganisasi karena kan saya dengar selintingan katanya kalau jadi di atlet merah-merah putih-putih, tetapi kalau sudah jadi pengurus katanya wajar kalau putih jadi biru, putih jadi merah. Nah itulah yang saya punya kewajiban untuk bagaimana putih tetap putih, merah jadi merah, walaupun kadang-kadang tantangan untuk membawa organisasi seperti itu tidak mudah.
tetapi saya akan terus berjuang supaya olahraga itu jangan terlalu dipolitisasi. Kita harus apa tujuan kita berjuang di olahraga itu kan kita harus berjuang mengedepankan nilai-nilai Olimpisme. Olimpisme itu kan mengedepankan persahabatan, mengedepankan sportivitas, mengedepankan respect terhadap orang lain. Baik. Ini, Baik. jadi Baik, ini pesan Mas gitu. Icuk ya, langsung kepada Iya. para pengurus cabang Iya. olahraga juga yang Jadi lain kalau ya. kita mau jadi pengurus ya betul-betul kita melayanin, betul-betul kita mengurusin. Jangan jadi pengurus akhirnya harus menjadi urusan. Malah justru atletnya yang ini. Nah inilah yang Baik. membuat. Wow, luar biasa. Sudah 1 jam Mas, terima kasih sudah hadir di terima kasih, sini. Mbak Idi. Kami Terima jumpa kasih. lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa.